Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Fitriana Mukhlis, kelas 2E, nomor NPM 192191192. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi. Yang pertama ada zat gizi mikrovitamin, mineral, dan air. Nah, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu pengertian dari zat gizi atau nutrisi. Jadi, adalah zat pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan yang dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh yang memiliki protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Nah, zat gizi diperoleh dari makanan yang didapatkan dalam bentuk sari makanan dari hasil pemecahan pada sistem pencernaan. Nah, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan pembahasan. Yang pertama ada vitamin. Berdasarkan sifatnya, vitamin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut dari dalam air, vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin larut air terdiri dari vitamin B, vitamin C, sedangkan vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, dan vitamin E, dan yang terakhir ada vitamin K. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 13 vitamin yang diketahui memiliki fungsi penting bagi tubuh. Nah, yang pertama ada vitamin A. Berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, dan vitamin ini membantu mata untuk melihat dalam cahaya yang redup dan membedakan warna benda. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu sistem imun dan melawan infeksi. Dan ada kekurangannya. Kekurangannya vitamin A yaitu menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderitanya sulit melihat ketika malam hari atau dalam cahaya. Misalnya kita sedang mengendarai motor, tidak tercahaya oleh orang lain sama yang sedang mengendarakan motor. Nah, selain itu kekurangan vitamin A juga menyebabkan keratomalacia, yaitu kekeringan pada kornea mata. Nah, yang kedua ada 8 jenis vitamin B. Fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama vitamin B1. Nah, B1 ini yang berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit juga. Nah, vitamin B2 yang berfungsi untuk membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan serta membantu sel tubuh membakar lemak dan menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya ada B3 niacin yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit. Dan yang kelima ada vitamin B5 yang berfungsi untuk membantu sel tubuh atau memproduksi asam lemak dan hormon. Dan yang keenam vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi serta membantu produksi sel darah merah. Dan vitamin B7 atau biotin berfungsi untuk membantu produksi asam lemak dan asam amino ketika dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ke-9 ada vitamin B9 asam folat. Nah, di sini yang berperan penting dalam proses pembelahan sel terutama pada ibu hamil sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kelainan bawaan pada janin. Nah, selanjutnya ada vitamin B12. Di sini juga yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah serta memelihara fungsi saraf. Nah, kekurangan vitamin B dapat menyebabkan terganggunya berbagai proses metabolisme. Nah, selain itu juga penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan vitamin ini adalah beriberi, dermatitis, diare, dan yang terakhir ada anemia.
Nah, selanjutnya ada vitamin C. Jadi vitamin C itu bisa disebut dengan juga ascorbic acid. Ascorbic acid dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen. Kolagen sendiri merupakan salah satu serat protein yang berperan dalam menjaga kekenyalan kekenyalan kulit. Nah, dari itu juga membantu penyembuhan luka serta memperkuat pembuluh darah. Nah, di sini juga selanjutnya ada yang keempat, ada vitamin D. Vitamin D juga berfungsi membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Nah, selain itu juga vitamin ini juga membantu sistem imun dalam melawan infeksi. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan contohnya mengalami pelunakan tulang, rakitis, dan rentan terkena infeksi. Selanjutnya ada vitamin E. Jadi vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel kerusakan. Selain itu juga vitamin E juga memiliki fungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, membantu pembentukan sel darah merah, memperlambat penuaan, serta mengurangi risiko penyakit katarak dan radang sendi. Meski jarang terjadi, kekurangan vitamin E dapat menyebabkan anemia hemolitik. Dan selanjutnya ada vitamin K. Menurut saya vitamin K ini jarang didengar, tetapi sudah ada aturannya dari ilmu kesehatan dari vitamin K. Jadi vitamin K itu merupakan vitamin yang penting, termasuk penting juga dalam proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Kekurangan vitamin K dapat membuat Anda berisiko juga mengalami perdarahan dan patah tulang. Nah, di sini juga ada juga jumlah kebutuhan macam-macam vitamin sesuai dengan angka kecukupan gizi yang disarankan serta makanan yang menjadi sumbernya, yaitu dari vitamin A. Misalnya Anda membutuhkan vitamin A sekitar 0,5 sampai 0,6 mg per hari. Untuk memenuhinya, Anda dapat mengkonsumsi hati, wortel, minyak ikan, kol, kentang, bayam, telur, dan keju. Dan yang kedua yaitu vitamin B. Sesuai dengan jenisnya, jumlah vitamin B misalnya dibutuhkan setiap hari berbeda-beda. Rinciannya adalah vitamin B1 misalnya 1,1 sampai 1,5 mg, vitamin B2 1,0 sampai 1,6, vitamin B3 10 sampai 15 mg, vitamin B5 5 sampai 6, vitamin B6 1,2 sampai 1,7, dan vitamin B7 0,02 sampai 0,03, vitamin B9 0,4 sampai 0,6, dan vitamin B12 1,8 sampai 2,4 mg. Nah, beragam juga makanan yang dapat biasa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin B adalah biji-bijian seperti kacang-kacangan, gandum, dan sereal, nasi merah, dan susu, yogurt, sayuran seperti okra, asparagus, dan brokoli. Dan selanjutnya ada daging, hati, dan telur, ikan, dan kerang. Kalau buah-buahannya yaitu buah kurma, alpukat, dan pisang. Itulah makanan yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin B. Nah, selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini, kebutuhan vitamin C setiap harinya adalah 50 sampai 90 mg untuk memenuhi supaya dapat memakan berbagai buah dan sayur sumber vitamin C seperti jeruk, kentang, tomat, brokoli, bayam, dan stroberi.
sebetulnya masih banyak. Nah, selanjutnya vitamin D. Vitamin D ini membutuhkan sebanyak 15 sampai 20 mikrogram setiap harinya. Vitamin ini diproduksi oleh kulit ketika terpapar sinar matahari. Meski demikian, misalnya kita tetap disarankan untuk memperoleh asupan vitamin D dari makanan dengan cara mengkonsumsi minyak ikan, telur, jamur, dan hati sapi. Nah, selanjutnya vitamin E. Vitamin E dibutuhkan oleh tubuh minimal 11 sampai 15 mikrogram per hari. Untuk memenuhinya, misalnya contoh, kita dapat mengkonsumsi beragam makanan sumber vitamin E seperti buah kiwi, alpukat, telur, susu, dan kacang-kacangan. Nah, yang keenam ada vitamin K. Nah, vitamin K ini membutuhkan sebanyak 35 sampai 65 mikrogram setiap harinya. Vitamin ini dihasilkan oleh bakteri yang bernama Escherichia coli yang terdapat di dalam usus. Nah, meski demikian, kita bisa memakan sayuran berdaun hijau seperti alpukat dan kiwi dan menjaga kecukupan asupan vitamin K, terutama jika Anda sedang menggunakan obat pengencer darah. Nah, selanjutnya ada mineral. Mineral adalah zat gizi mikro yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme tubuh. Nah, sedangkan mineral mikro diperlukan tubuh 100 mikrogram per hari, terdiri dari zat besi yang berfungsi meningkatkan kemampuan belajar, membantu sistem kekebalan tubuh, dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Makanan yang berfungsi meningkatkan kemampuan belajar yaitu kekebalan tubuh dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi makanan yang mengandung mineral mikro adalah ati, telur, kismis, dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya ada jenis makromineral. Yang pertama ada fosfor. Jadi fosfor itu satu dari 4 jenis makromineral. Dan yang selanjutnya ada kalsium. Kalsium merupakan mineral yang memiliki banyak peranan penting dalam kesehatan tubuh. Yang ketiga ada mineral lain yang juga termasuk ke dalam jenis mikromineral adalah magnesium. Dan yang terakhir ada jenis mikromineral yodium. Yang pertama, yodium merupakan bagian penting dari hormon tiroid yang berperan dalam mengatur seluruh proses metabolisme dalam tubuh. Nah, umumnya tubuh memerlukan sekitar 150 mikrogram asupan yodium per hari. Nah, yodium banyak ditemukan dalam makanan laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Namun menggunakan garam dan dapur. Garam dapur. Nah, pada masakan rumah sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan mineral ini. Nah, yang kedua ada mangan memainkan peranan penting dalam tubuh, yaitu regenerasi sel darah merah, pembentukan tulang, dan melancarkan siklus reproduksi. Mineral ini banyak ditemukan dalam udang, gandum, dan serta beberapa jenis lainnya. Dan yang ketiga ada biji-bijian. Idealnya tubuh orang yang memerlukan sekitar 2 mg asupan mangan per hari. Dan yang keempat, selenium. Selenium ini diperlukan untuk metabolisme hormon tiroid, pembentukan DNA, serta mencegah kerusakan sel-sel dalam tubuh. Dan yang kelima ada kromium juga termasuk ke dalam mikromineral. Nah, tubuh membutuhkan asupan mineral ini supaya membantu menjaga dan mengatur kadar glukosa dalam darah serta mengaktifkan hormon
insulin. Bukan cuma itu, koronium juga berperan dalam mengoptimalkan metabolisme tubuh. Nah, yang selanjutnya masalah air. Masalah air ini, jadi air adalah zat gizi sangat fatal dan paling banyak dibutuhkan, tetapi tidak ada cadangan air dalam tubuh sehingga lebih sering dikonsumsi. Air sangat penting bagi pencernaan dan transport makan ke dalam sel, pembuangan sia-sia, metabolisme, sirkulasi cairan tubuh seperti darah dan limfe, pelumas untuk sendi dan organ dalam untuk regulasi suhu tubuh. Nah, di sini saya akan menyebutkan 7 mineral penting yang membuat air harus dikonsumsi, yaitu yang pertama ada fluorida. Nah, yang kedua natrium, dan yang ketiga kalsium, dan yang keempat magnesium, yang kelima silika, dan yang keenam zat mineral dalam air. Nah, itulah penjelasan tentang materi zat gizi mikro, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya kesimpulannya yaitu vitamin. Nah, kesimpulan 1 yaitu vitamin. Jadi pada dasarnya vitamin bagian penting yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker, dan untuk memelihara nafsu makan juga, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Nah, yang kedua kesimpulan dari mineral, yaitu zat gizi mikro yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu, mineral juga makro dapat membantu proses pembekuan darah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada air. Air juga merupakan bagian penting bagi kehidupan makhluk hidup. Pasti semua orang sudah tahu bentuk air seperti apa. Air ini juga termasuk ke dalam zat gizi mikro yang dimana zat ini yaitu sebagian besar cairan. Nah, dampak yang ditimbulkan jika kelebihan air juga menurunkan konsentrasi otak, memiliki komposisi yang terdiri atas cairan, dan apabila otak tidak mendapatkan asupan air yang cukup, maka akan mengganggu fungsi kognitif atau kepandaian. Nah, sebaliknya juga ketika kita kekurangan air, dampaknya hipotermia dalam tubuh, menaikkan volume darah sehingga organ-organ ginjal bekerja lebih keras. Sekian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau salah kata. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.